Bila ditanyakan kepada kita apakah yang dapat merampas damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita, mungkin kita akan dengan spontan menjawab bahwa perampasnya itu adalah peperangan, konflik, sakit penyakit, bencana alam, musibah demi musibah, beban berat, problema perekonomian, dan ketegangan-ketegangan lain yang disebabkan oleh ulah manusia. Mungkin jawaban itu akan makin bertambah lagi dengan kita buatkan list atau daftar dari perampas-perampas damai sejahtera di dalam hidup kita. Yang notabene jawaban kita adalah justru kepada hal-hal yang ada di luar diri kita. Namun sesungguhnya bila melihat dari sudut pandang keimanan atau kepercayaan kita kepada Tuhan, maka sebenarnya perampas damai sejahtera, damai abadi yang ada di dalam hidup kita sesungguhnya bukan faktor eksternal atau apa yang terjadi di sekitar dan sekeliling kita, tetapi justru apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Bukankah di dalam kitab suci dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu, biar itulah yang memenuhi hidup dan hati orang percaya. Berarti bahwa bicara damai sejahtera sesungguhnya bicara sesuatu yang ada di dalam kepala kita, bukan sesuatu yang ada di sekeliling hidup kita. Karena kalau kita memikirkan hal-hal yang ada di sekeliling kita, kita mungkin akan menjadi pusing tujuh keliling. Tetapi kalau kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, maka sesungguhnya kita akan terbebaskan karena perampas damai sejahtera kita adanya di dalam kepala kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di dalam kitab Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ungkapan surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Kolose mengingatkan jemaat Kolose untuk mengubah perspektif atau cara berpikir mereka, yaitu memikirkan hal-hal yang sebenarnya abadi, kekal, sesuatu yang tak pernah akan habis dimakan waktu, sesuatu yang ada di seberang sana, sesuatu yang dikatakan di atas, dan itu patut dicari serta dipikirkan. Kenapa demikian Paulus katakan kepada jemaat di Kolose? Karena bicara perkara yang di atas itu adalah sesuatu yang kekal, yang abadi. Dikatakan di situ Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah yang kekal. Dia di atas, bukan di bumi ini. Dalam arti adalah bahwa Dia maha tinggi dan melampaui segala apa yang ada di dunia ini yang serba sementara. Namun pertanyaannya adalah kita ini kan memang hanya hidup sementara di dunia yang serba sementara ini. Dan yang akan abadi itu adalah justru hidup kita bersama dengan Allah yang abadi itu selama-lamanya dalam kekekalan. Tapi mengapa kita lebih banyak pikirkan hal-hal yang sementara dibandingkan hal-hal yang abadi? Mengapa kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang bisa punah dibandingkan sesuatu yang tidak bisa punah di seberang sana, di dalam pelukan kasih Bapa surgawi kita? Mengapa kita lebih banyak pikirkan hal-hal yang ada di bawah ini, di bumi ini, tetapi tidak kepada yang di atas sana, di surga nanti? Dan mengapa pula kita lebih banyak memikirkan hal-hal yang ada di sekeliling kita yang membuat pusing tujuh keliling, tapi tidak melihat kepada Dia yang ada di atas? Maksud Paulus mengatakan carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, itu bukan sekedar bicara tempat, lokasi secara geografis di atas lalu di bawah, bukan. Perkara yang di atas sebenarnya bicara tentang sesuatu yang melampaui bumi ini,
di mana Allah berkuasa, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, yang tidak di bumi ini tetapi justru di dalam kekekalan itu. Dan mencari serta memikirkan perkara yang di atas, itu bukan berarti kita lupa diri dengan apa yang ada di bumi ini sampai lalu kemudian kita tidak mengikuti aturan-aturan di bumi ini, atau mungkin akhirnya lalu kita menjadi lupa diri. Jelas bukan. Mencari dan memikirkan perkara yang di atas berarti orientasi pikiran kita, hidup kita, perspektif pikiran hidup kita adalah kepada Dia yang ada di atas, yang maha atas dan maha pelepas. Dia mampu untuk mengatasi segala sesuatu, sehingga segala beban kita bisa terlepas. Karenanya apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Kolose juga dikatakan kepada kita hari ini di dalam segala pergumulan kita. Pelajarannya adalah bahwa bila pikiran kita tertuju pada segala yang ada di sekeliling kita, kita bisa jadi pusing tujuh keliling. Gak akan habis-habisnya. Semua membebani, menegangkan, menakutkan, seram masa depan itu. Tapi bila pikiran kita tertuju kepada Sang Maha Pelepas yang kekal, yang bukan sementara itu, yang mampu atasi segala sesuatu itu, maka resikonya adalah hidup kita akan bebas lepas. Kita tidak ditindih dan diikat, bahkan dibelenggu oleh segala kekhawatiran kita akan hal-hal di sekeliling kita atau masa depan kita yang belum sesungguhnya kita jumpai karena memang belum terjadi di hari esok itu. Hidup akan bebas lepas bukan berarti bebas lepas dari masalah, tapi bebas lepas dari ikatan dan belenggu masalah yang menjerat kita dan merampas damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita. Karenanya tidak salah bukan kalau dikatakan perampas damai sejahtera kita ada di dalam kepala kita. Karena pikiran kita yang dipenuhi oleh segala hal yang ada di sekeliling kita, dan kita tidak mau pasrahkan, tidak mau serahkan kepada Tuhan sumber kekuatan kita. Kita mau berjuang sendiri, kita mau pakai kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan bila pikiran kita tertuju pada Sang Maha Pelepas dan kita cari Dia, Sang Maha Pelepas itu, hidup bukan saja bebas lepas, tetapi damai abadi tidak bisa dirampas. Karena kita pegang teguh dengan iman percaya kita. Kita yakini utuh di dalam otak kita. Sehingga itu yang memberi kepada kita ketenangan di tengah-tengah kondisi dan ketegangan yang sedang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, dan juga di hadapan kita. Mari datang kepada Tuhan Sang Kepala segala sesuatu, supaya damai sejahtera yang ada di dalam hidup kita, yang ada di kepala kita, itu tidak dirampas oleh apapun atau siapapun juga. Karena dilindungi oleh kasih dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita yang terbatas. Selamat sandar lagi kepada Dia, selamat terarah hidup kepada Dia, berkiblatkan Dia. Kasih-Nya selalu menyelubungi kita, memberikan kepada kita sebuah ketenangan, memampukan kita menghadapi segala persoalan, untuk supaya bersama dengan Dia kita bisa menang. Sang Maha Atas itu akan mampu mengatasi segala persoalan, dan bersama dengan Dia kita pun dimampukan untuk mengatasi persoalan kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Amin.